Selama puluhan tahun, publik mengenal Bill Gates, sang pendiri Microsoft, sebagai sosok visioner, filantropis, dan family man yang jauh dari terpaan gosip miring. Tapi citra sempurna itu rubuh hanya dalam semalam. Setelah namanya banyak muncul dalam deretan dokumen hukum Jeffrey Epstein, kini Gates membuat pengakuan mengejutkan. Untuk pertama kalinya, secara terbuka, Bill Gates mengakui dirinya melakukan perselingkuhan di masa lalu. Sebuah pengakuan yang tidak hanya membumbui drama personalnya, tapi juga memicu pertanyaan besar. Apakah perselingkuhannya ada hubungannya dengan Jeffrey Epstein? Dan sejauh mana keterlibatan Bill Gates dalam pusaran dosa Epstein? Rumor yang selama ini menyelimuti perceraian Bill Gates dan Melinda French pada 2021 akhirnya menemukan titik terang. Melalui pernyataan terbarunya, Bill Gates mengakui dirinya telah melakukan perselingkuhan di masa lalu. Ia tidak hanya mengakui perbuatannya, tapi juga menyatakan penyesalan mendalam. Dalam pengakuannya, ia menyebut bahwa tindakannya adalah kesalahan yang sangat ia sesali dan secara terbuka meminta maaf atas dampak yang ditimbulkan dari kelakuannya. Pengakuan itu Bill Gates sampaikan di depan staf yayasannya dalam sebuah forum internal pada Selasa 24 Februari 2026. Bill Gates merinci dirinya berselingkuh dengan dua wanita saat dirinya masih menjalin pernikahan dengan Melinda. Wanita pertama adalah pemain bridge yang ia temui di kompetisi bridge, dan kedua adalah fisikawan nuklir yang ia temui di pertemuan bisnis. Dan keduanya sama-sama berasal dari Rusia. Pengakuan perselingkuhan ini jadi titik masuk penting untuk menjawab rumor soal kedekatannya dengan Epstein dan dugaan keterlibatan pedofil itu dalam kasus perselingkuhan Bill Gates. Apakah perselingkuhan Bill Gates dengan dua wanita Rusia itu ada hubungannya dengan kedekatan Gates dan Epstein? Awal tahun 2026, dokumen hukum yang dikenal sebagai Epstein Files dirilis. Dalam berkas yang berisi lebih dari 3 juta halaman itu, nama Bill Gates muncul dalam 2.592 dokumen. Dalam beberapa dokumen, tertera sejumlah draft pesan dari tahun 2013 yang tersimpan dalam akun surel Epstein. Perselingkuhan Gates rupanya diketahui Epstein dan sempat digunakan pedofil itu sebagai kartu truf untuk memeras dan mengancam Bill Gates. Epstein pun diketahui sempat membantu Gates untuk menutupi hubungan gelap itu. Ada pula email-email yang ditulis Epstein untuk dirinya sendiri pada tahun 2013. Sekumpulan email itu tampak seperti catatan yang sedang ia susun untuk seseorang bernama Boris yang disebut bekerja untuk Bill dan Melinda Gates Foundation. Catatan itu diduga dimaksudkan untuk dikirim ke Bill Gates setelah terjadi perselisihan. Dalam draft surat itu, Epstein mengeklaim Gates pernah meminta bantuan medis usai pertemuan seksual dengan gadis-gadis Rusia. Gates disebut khawatir telah tertular penyakit menular seksual dan mencari bantuan untuk mendapat antibiotik yang disebut akan diberikan kepada Melinda Gates tanpa sepengetahuan Melinda. Dalam pesan lain, Epstein juga menulis bahwa Gates memintanya untuk menghapus email yang menyebut dugaan penyakit menular seksual dan detail intim lainnya. Perwakilan dari Gates pun membantah kebenaran draft surat itu dan menyebutkan sebagai karangan Epstein. Juru bicara Gates menyebut surat itu merupakan bentuk rasa kesal Epstein karena tak lagi memiliki akses ke Gates. Gates pun juga menyatakan bahwa surat itu tidak pernah dikirim Epstein kepada dirinya. Hal itu Gates sampaikan dalam sebuah wawancara di Melbourne, Australia pada 4 Februari 2026. No, apparently Jeffrey wrote an email to himself. That email was never sent. The email is, false. So I don't know what his thinking was there. It just reminds me, every minute I spent with him, I regret and I, apologize that I did that. Meski Bill Gates mengakui dirinya pernah menjalin hubungan dengan Epstein, Gates menegaskan bahwa ia tak terlibat dalam kasus ilegal yang dilakukan Epstein. Ia pun tak pernah mengunjungi pulau Epstein dan sama sekali tak terlibat dengan kasus pelecehan seksual atau perdagangan seks anak di bawah umur yang dilakukan Epstein. I met Jeffrey in 2011. The focus was always he knew a lot of very rich people, and he was saying
he could get them to give money to Global Health. You know, in retrospect, that was a dead end, and I was foolish to spend time with him. I was one of many people who regret ever knowing him. You know, it's factually true that I was only at dinners. You know, I never went to the island. I never met any women. And so, you know, the more that comes out, the more clear it'll be that although the time was a mistake, it had nothing to do with that kind of behavior. Di balik hiruk-pikuk nama besar seperti Bill Gates yang terseret dalam pusaran kasus Jeffrey Epstein, ada satu sisi yang sering kali terlupakan, namun inti dari seluruh skandal ini yakni para korban. Walau Jeffrey Epstein sudah dinyatakan tewas di sel penjaranya pada 2019, tapi bagi para penyintas, kematian sang predator tidak berarti berakhirnya penderitaan. Kejahatan Epstein masih menyisakan trauma mendalam bagi para korban. Para korban kini tidak hanya menuntut permintaan maaf secara moral, tapi juga keadilan hukum yang nyata. Puluhan korban menggugat mantan pengacara Epstein, Darren Inday, dan mantan akuntan Epstein, Richard Kahn. Kedua orang yang bertindak sebagai pelaksana wasiat Epstein itu dituduh telah membantu Epstein menciptakan jaringan perusahaan dan rekening bank yang kompleks. Jaringan perusahaan dan rekening bank itulah yang telah menyembunyikan kasus pelecehan, serta menjadi akses untuk membayar para perekrut korban. Pelaksana wasiat Epstein akhirnya setuju untuk membayar ganti rugi sebesar 35 juta dolar Amerika Serikat untuk para korban. Tapi, pemberian ganti rugi itu tidak berarti para pelaksana wasiat Epstein mengakui kesalahan atau bertanggung jawab atas gugatan para korban. Pengakuan perselingkuhan Bill Gates dan munculnya nama sang miliarder dalam ribuan berkas Epstein menjadi pengingat keras. Reputasi yang dibangun selama puluhan tahun bisa terguncang oleh jejak masa lalu yang kejam. Meski Gates secara tegas membantah keterlibatan dalam tindak kriminal Epstein dan menyebut surel pemerasan itu sebagai karangan belaka, publik kini melihat sisi lain dari sang filantropis yang selama ini terlihat sempurna. Namun di atas drama personal dan pertaruhan reputasi orang-orang berkuasa, ada luka yang lebih nyata. Bagi para korban Jeffrey Epstein, kompensasi jutaan dolar mungkin bisa membantu secara finansial, tapi tidak akan pernah bisa menghapus trauma atau mengganti keadilan yang sempat terampas. Untuk itu, pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.